Rencana adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk menciptakan hubungan hukum antara hukum administrasi negara dengan para warga masyarakatnya. Menurut Bapak Prajudi, yang telah ia uraikan dari segi hukum administrasi negara, rencana adalah segala keputusan-keputusan terpadu untuk menciptakan ketertiban, di mana akan baru terjadi apabila telah direalisasikan. Tindakan-tindakan yang berada di dalam rencana itu terkandung dalam keputusan tata usaha negara. Dan keputusan tata usaha negara itu bersifat perbuatan hukum atau Rechtshandlingen. Sehingga akan memunculkan namanya akibat hukum antara para warga masyarakat dengan eh, pejabat atau penguasa negara yang memang memiliki hubungan untuk memastikan terjalannya ketertiban yang telah diidam-idamkan di dalam rencana tersebut. Perencanaan atau planning merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sekarang ini. Karena dapat dijadikan sebagai pegangan yuridis dalam menentukan suatu rencana sebelum dijadikan sebagai keputusan tata usaha negara. Kenapa demikian? Karena agar terciptanya yang namanya transparansi. Apabila suatu masyarakat telah mengetahui maksud dan tujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara dalam menciptakan suatu rencana, maka para masyarakat akan dapat memberikan masukan atau pendapat yang sekiranya dapat diterima oleh para pemerintah agar rencana yang tadi saat menjadi keputusan tata usaha negara tidak bersifat berat sebelah. Yang artinya apa? Artinya adalah hanya menguntungkan pada pihak pejabat saja, tetapi juga menguntungkan bagi para pihak masyarakat. Rencana merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang atau tugas untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, maka diharapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh badan pejabat tata usaha negara ini sesuai yang berada dalam aturan-aturan dalam undang-undang, di mana di dalam undang-undang ini akan berisi namanya tata cara perencanaan yang baik. Dengan tujuan untuk apa? Ya tujuannya agar asas-asas pemerintahan yang telah ada tidak melenceng dari apa rencana yang telah dibuatkan oleh pemerintah tersebut. Apabila telah melenceng, maka akan muncul ketidakpercayaan antara para warga negara dengan para penguasa. Apabila tidak terjadi kepercayaan, maka akan terjadi kekacauan di sana. Inilah yang harus dihindari oleh para pemerintah. Oleh sebab itu, maka perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasar pada tata perencanaan yang baik dengan menggunakan asas-asas pemerintahan. Sebelum badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan sebuah rencana yang bersifat definitif, maka para pejabat akan mengundang segala pihak-pihak yang memang memiliki kaitannya dengan rencana ini untuk membicarakan bagaimana baiknya dan bagaimana cara mengontrol dari rencana yang telah ingin dibuat tersebut. Nah, bagaimana pengaplikasinya terhadap warga masyarakat? Pengaplikasiannya adalah dengan membuat sebuah lapangan untuk menampung segala aspirasi para rakyat, yang mana memang kiranya diperlukan. Contoh, mungkin dalam rencana tersebut ada salah satu kekurangan yang memang dikira para masyarakat itu tidak adil bagi mereka, dan mungkin bagi para pemerintah itu adil bagi mereka. Nah, ini akan terjadi pro dan kontra di sana. Nah, maka pemerintah disinilah fungsi dari pemerintah untuk menampung segala aspirasi yang memang mana kiranya memang betul untuk menciptakan terjadinya kesejahteraan dan keadilan. Apabila para aspirasi telah dirampung, maka pemerintah dapat dengan mudah menentukan mana sih yang bagus dan mana sih yang buruk. Dengan demikian, maka akan tercipta transparansi di sana. Seperti yang telah diundang-undangkan bahwa negara kita ini merupakan negara yang terbuka melalui sistem demokrasinya. Maka dari itu, pemerintah untuk menunjukkan bahwa memang negara kita adalah negara transparansi dengan sistem pemerintahan, dibentuklah atau dibuatlah sebuah lapangan untuk menampung segala aspirasi para rakyat. Dengan demikian, bahwa nanti para masyarakat tidak shock atau dalam artian secara kasar tidak kaget bahwa wah, kenapa keputusan tata usaha seperti ini. Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka pemerintah harus membuka yang namanya lapangan untuk memberikan pemasukan pendapat dari para masyarakat. Demikianlah hal-hal yang dapat saya katakan kepada kalian semua. And as always,
Thanks for watching.